Aku mah biasa aja, cuma karena tadi dia lagi jalan ngeliat gue sinis banget sama gue, ya udah gue sinisin balik lah anjing. Sinis bener-bener sinis kayak enak. Iya, gue sinisin balik lah ngentot. Kayak bukannya gini. Iya 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 iya. Ya dia sih kenapa sih gue udah berusaha mau jadi dia kan dia akan jadi itu. Gue lihat, emang gue pernah bawel lagi masalah MPL. Kan gue coba minta dia untuk wajah-wajah buang makanan, kenapa jadi sekarang gue jadi disalahin salah namanya dan gitu kan emang ya sebenarnya sih menurut jalannya ya oke. Gue tuh nggak sukanya karena maksud gue gini loh, dia ke MPL bisa. Terus yang gue nggak suka tiba-tiba ada Feli. Sedangkan si Feli itu dia ngomongin kalau si dia tuh nggak suka sama Feli. Terus maksud gue kayak kalaupun lu ajak Feli berarti lu dapat tiket gratis dong, dapat 2. Gue nggak tahu gimana caranya si Feli bisa ikut, entah dari temennya si Iron lah atau dari anak Onik lah atau apa. Cuma maksud gue ya ngomong dulu lah ke gue. Dia aja nggak suka dilengkapin. Kalau misalnya ibaratnya kayak gue lengkapin ke temennya, dia aja nggak suka. Dia gimana kalau misalnya kayak si Feli ini dapat tiket dari anak Onik, gimana gue nggak kesel. Karena dia udah ngerasa hubungan kamu dia tuh udah gak baik-baik aja, udah gak oke, udah ada ribut dari yang sejak oke itu yang soal asasi itu aku udah malas respect itu loh. Malas apa? Jadi kayak udah malas makan kan
Ya Makasih. udah, ikhlasin aja. Ikhlas, gue tiap ada MPL gue ketiknya not interest biar FYP gue nggak MPL terus ngentot. Masalahnya tapi teman-teman gue kebanyakan orang e-sport ngepostnya story e-sport ngentot. Sama ya. Makan apa kamu? MG Bok, aku baru makan ini deh pagi, belum makan. Jadi tidur. Lagi nggak nafsu makan ya, nyari pembelaan mulu sih makanya nafsu makan. Ya orang gua tidur ya, tolol ngapain gua cari pembelaan ngentot. Ujungnya ngentot dia. Kalau dia nggak mau, gua mah sama dia masih mau temenan masih. Kalau dia emang nggak mau temenan sama gua ya udah, lu mau pergi pergilah, nggak mau pergi juga. Mau temenan nggak temenan nggak apa-apa. Berubah. Berubah apa anjing? Jadi Power Ranger anjing? Jadi Doraemon? Goblok. Jadi kayak Berubah biar omongan lu tuh bener, nggak ngentot kontol segala macem. Emang tabiat gue begini anjing, lu mau gue kayak dulu lagi pelangap-pelongo anjing, gue mah amit-amit. Jangan begitu, jangan dua-duanya deh. Udah menit tangan lo. Jadi mau kelipakin deh malah. Seneng bikin dong. Pelongo-pelongo mah. Daripada begitu ya capek deh. itu masih bisa ucap. Nih, ada gua video pas dia lagi pelongo. Anjing, goblok. Maling. Aku mah kalau kesel cuma di saat itu doang, selebihnya biasa aja anjing. Lu tahu Taurus ini, coba lu cek sifat Taurus. Scorpio juga pendendam anjing, sampai mati juga bakal gue inget. Mantan gue aja yang jahat sama gue ya gue inget-inget terus. Udah mendingan berangkat dulu udah biar nggak stres.
Mana ada gendut? Ya udah, woi. Aku mau live dulu. PA. City Park. Mana ada gendut? Gue baru makan sekali nih. Nah, kena lambung gue lagi. Gue langsung makan pedas soalnya. Sakit anjing. Langsung pusing kepala gue. Kelingan. Nyam 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 nyam. Alah. Kenapa sih kesini nih? Lah. Oh ini. Wah, MG best banget ini. Ih, best banget ini. Aduh anjing. Apa lagi itu coba? Aduh, nyentit. Nih, baru mantep nih. Hmm. Hmm.
Koitik, halo. Kamu kemana aja? Kok hilang sih? Sama apanya? Kamu jarang masuk live Miko aku. Kamu kemana aja? Bukannya kemarin-kemarin nge-live. Yuk kita ngeri ke Bangkok buat first timer 4 hari 3 malam di Jermin Plus. Halo netizen. Wajib pesan penerbangan Oh, pagi makan nanti. jadi sampai Bangkok tuh masih pagi dan masih enak buat belanja ke Platinum sampai ke Pratunam buat belanja baju dan lain-lain. Terus di sebelah Platinum itu ada toko baju Desember yang terkenal itu dan buka sampai malam. Sore ke malamnya kalian bisa keliling ke Mall Central World karena di sini tuh banyak makanan enak. Ada Tom Smith dan Kukap Kupla yang sering aku review. Beres makan kalian juga bisa keliling mall ya buat lihat-lihat. Nah kalau kalian masih sanggup nih malamnya kalian bisa ke Night Market George Fair. Nah dia ini tuh kayak night market yang jual banyak banget macam makanan unik dan barang-barang lucu. my God. Banyak banget yang viral deh di sini pokoknya. Besok paginya kalian bisa cobain makan polo fried chicken. Ini tuh yang dimakan sama Yuna SNSD dan masuk Michelin guys. Nah siang harus tahu 4 hal ini sebelum kalian pergi ke Thailand. Aku mau ke Thailand tanggal 5. Kalian tahu karena kalau Bye, enggak kalian guys. tuh nggak bisa masuk Thailand. Kalian tuh harus isi Thailand Digital Arrival Card itu 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi nyampe imigrasi Thailand tinggal scan barcode-nya aja deh. Nanti barcode-nya dikirim via email guys. Terus kalian wajib bawa cash, uang baht Thailand. Menurut aku bawanya secukupnya aja karena ini tuh untuk jaga-jaga aja kalau misalnya ditanya sama Tapi aku pihak tetap imigrasi. live. Yang kedua, kalau kalian suka kulineran, kalian wajib download Hungry Hub deh buat booking restoran yang viral sampai resto Michelin di Bangkok karena total mereka tuh ada kerjasama sampai 1.400 restoran di seluruh Thailand loh guys. Gak cuma itu, dari segi harga aja ya, kalau kalian pesan di Hungry Hub itu jauh lebih worth it loh. Contohnya nih, aku pesan makan di resto ini tanpa book Hungry Hub itu aku harus bayar sekitar 4.000 baht atau 2 jutaan buat berdua. Tapi karena aku book via Hungry Hub, aku cuma bayar 1 jutaan aja buat berdua. Gila kan, hematnya tuh sampai 50%. Mereka tuh juga banyak banget pilihan tipe restonya. Ada yang all you can eat, omakase, sampai romantic dinner, dan ada resto Michelin juga. Yang ketiga, menurut aku dibanding kalian pakai Grab di sini, Besok gym lah anjing. coba download Impress atau Gue ngerasa bersalah walaupun gue belum makan deh pagi. Cuma sampai 2 kali lipat lebih murah dibanding ongkos Grab guys. Yang terakhir coba download GoWabi deh. Ini tuh salah satu aplikasi buat klinik kecantikan sampai spa dan nails done, tapi harga itu jauh lebih murah karena di sini tuh banyak diskonnya. So ya segitu dulu ya. Thank you later netizen. Bye bye. Harus ke Thailand 9 hari 8 malam bisa kemana aja ya? Tempat-tempat yang gue kunjungin dan itinerary gue ini di list udah searah semua biar efektif. Oke, so day one karena nyampenya malam, jadi gue cuma cobain street food dekat daerah Pratunam. Day 2-nya mostly explore daerah Central World, cobain cafe, matcha, famous Tom Smith. Lanjut day 3 sama 4 gue ke Khao Yai, butuh waktu sekitar 2,5 jam ke sana dan juga sebaliknya. Dan ini list tempat-tempat yang gue kunjungin selama 2 hari di sana. Saran gue ya, kalau ke Khao Yai better bulan November sampai Februari aja, karena lihat dong bunganya tuh lagi mekar-mekarnya. Oh ya, untuk budget tripnya pernah gue bikin ya video sebelumnya, dan tipsnya kalau lu mau dapat foto-foto bagus ya ke Khao Yai, karena mostly di Bangkok cuma jalan-jalan, kuliner, ke cafe, lanjut balik ke Bangkok, means non-stop eating. Nah karena gue nginep di daerah Pratunam, jadi gue mostly explore di sana sih. Nah terus gue juga jalan-jalan di daerah Siam Square. Jujur kalau dari segi shopping, gue lebih prefer di sini sih dibanding Platinum atau Desember, karena gue berasa bajunya lebih premium. Dan kalau lo ke Bangkok, baju poin Thai massage supaya mijitin tuh kayak bulan banget gitu tangannya. 3 hari terakhir gue ke tempat-tempat yang terkenal di Bangkok, kayak akan siap mall tergede di Thailand, terus juga cafe hopping, ke bar. Sumpah gue sesuka itu sih sama Thailand, apalagi kulinernya. Next, apa lagi ya netizen? Ke Thailand 9 hari 8 malam bisa kemana aja ya? Tempat-tempat yang gue kunjungin dan itinerary gue ini di list udah searah semua biar efek. Girls trip ke Bangkok 4 hari 3 malam kemana aja ya? Start with day 1, kita ambil flight pagi, direct, pas banget nyampe Bangkok siang-siang. Bangkok sedih banget ternyata hujan. Kita langsung check-in dulu buat taruh-taruh barang. Sekalian deh kita ngambil dikit karena lapar banget. Next pas sudah recharge, kita ke Desember. Dari situ kita jalan-jalan di Pratunam. Nemu random mango sticky rice, surprisingly
di mana sih Pratunam? Oh ya Pratunam. banget. Kalau bingung deh mau kemana. Kita bikin itinerary dulu. Itinerary anjay. Kalian lihat halo. Susah ya bikin itinerary di handphone anjir. Bagus. Gampang di iPad, cok. Aduh. Titik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Minggu. Nah, ini. Kita ketik dulu harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena kita nyampainya nyampainya tuh hari apa sih? Tanggal 5 tuh. Tanggal 5 Senin, Selasa, Rabu. Dari hari Rabu sampai jam 6 Pratunam. Lanjut kita jalan. Itinerary 6 hari 5 malam di Thailand. Kemana aja ya? Hari pertama aku makan siang di Sep. Habis itu aku lanjut naik BTS dan juga kapal buat ke Wat Arun dan 12 travel tips buat kalian yang first timer mau ke Bangkok. Pertama, install aplikasi Bolt. Itu aplikasi kayak Grab gitu, tapi lebih murah daripada Grab. Selisihnya lumayan juga, tapi agak lama sih sampainya. Yang kedua, pakai tas lempang karena lagi banyak copet dan mesti hati-hati ya. Harus kalian pisahin. Next, kalian harus pakai baju dan sepatu yang nyaman. Ini bisa-bisa ditolak imigrasi. Jangan lupa save dan share video ini ke teman kamu yang mau ke Thailand. Bayangin aja, udah sampai Thailand tapi malah ditolak karena nggak punya dokumen yang proper. Makanya, nih aku spill itinerary Bangkok 4 Bingung hari banget 3 gua. malam. Khusus banget buat kalian yang pertama kali ke Bangkok dan pengen banget ke banyak tempat. Yuk simak itineraryku. Di pertama ini aku edisi mall hopping dan belanja-belanja. Dan tenang, itineraryku tuh dijamin urut banget. Di sini aku juga udah spill aku naik apa, aku jalan kaki atau naik Grab dan lain-lain. Di D2 kita langsung ambil tempat destinasi yang paling jauh. Jangan sampai ditolak imigrasi. 3 area di Bangkok ini lagi hype banget, jadi favoritnya warga lokal. Halo netizen, pertama ada Bantatong area. Ini tuh surganya kuliner makanan viral. Kalian mau cari makanan apapun di sini tuh ada, mulai dari si 5 day itinerary di Thailand yang isinya tuh tempat trendy dan hidden gem. So hi guys, jadi karena aku bingung deh nyampe gue. di Thailand itu malam, kita start di hari pertama, itu pas banget hari Minggu, jadi aku putusin buat ke Chatuchak Weekend Market. Jadi kalian bisa Tunggu deh. Apa? Pratunam.
aja. Nemu hotel 300 ribuan di Bangkok. 6 hotel strategis. 6 kuliner di Pratunam Bangkok yang wajib kalian cobain. Pertama, pastinya nasi telur. Ya, aku tahu ada 3 yang jualan, tapi ini di depan First House ya. Isian komplit plus nasi harga 40 baht. Menurut aku masih lebih enak yang di soy pecaburi 17. Kedua, goreng depan First House. Harganya murah banget, cuma 10-20 baht. Enakan yang pahapan si geng. Tunam kemana aja? Nemu hotel. Kalian harus tahu. Kalau ke Bangkok paling murah belanja di Desember Platinum atau Pratunam ya. Mungkin karena aku sering ke Bangkok jadi banyak banget yang suka naik AC dan nyaman banget untuk kalian belanja. Untuk pilihan baju menurut aku standar, nggak bisa dibilang dikit, nggak bisa dibilang banyak, tapi harganya di sini fixed price ya. Kalian nggak bisa nawar mau ambil dikit ataupun banyak. Tapi di sini boleh kok beli satuan. Kalau kalian mau belanja di sini datangnya agak jam-jam siang gitu, karena kalau malam tuh udah rame banget sama just tipper yang nge-live. Next ada Platinum, dia bentukannya mall gini dan ini tuh gede banget deh. Ini cara murah, mudah, dan Spill itinerary ke Bangkok buat first timer 4 hari 3 Pusing. malam dijamin puas. Hello netizen. Wajib pesan penerbangan yang paling pagi, jadi sampai Bangkok tuh masih pagi dan masih enak buat belanja. Ke Platinum sampai ke Pratunam buat belanja baju dan lain-lainnya. Terus di sebelah Platinum itu ada toko baju Desember yang terkenal itu dan bukanya sampai malam. Sore ke malamnya kalian bisa keliling ke Mall Central World karena di sini tuh banyak makanan enak. Ada Tom Smith dan Kup-Kup Kupla yang sering aku review. Beres Aduh, bingung makan. banget kok capek deh udah kemana jauh-jauh lagi? ke Bangkok. Capek deh udah jauh-jauh ke Bangkok belanja cuma di Pasar Pratunam aja. Udah 12 kali ke Bangkok, ini 10 tempat belanja yang wajib didatengin selain Pasar Pratunam menurut gue. Udah bukan hidden gem karena isinya just tips Indonesia, tapi ini favorit karena fixed price bisa-bisa tuan. Top 6 shopping center di Bangkok. Hello netizen. Ini tempat rekomendasi belanja oleh-oleh di Pratunam Bangkok. Spill Day One itinerary ke Thailand. Pertama-tama aku sampai Suta tuh jam 7 pagi. Aku standby karena flightnya jam setengah 10 pagi. Dan aku sampai di Don Mueang Airport Thailand itu sekitar jam 1 siang. Kita langsung pesan taksi menuju hotel sekalian taruh koper. Dan kebetulan dari airport ke hotel tuh lumayan jauh. Dan karena aku udah lapar banget, jadi aku langsung pergi makan ke Tang Sui Hang deket hotel. Ini sekitar jam setengah 3 siangan. Terus next aku ke Siam Square jam 4 sore. Aku ngafe dulu sekalian ngadem karena lagi panas banget. Terus aku ke Gentlewoman Store yang super besar di sini. Dan gak jauh dari sini, aku ke Event Boy untuk shopping dan lumayan spend waktu agak lama di sini. Terus aku otw ke Central World sampai jam 6 sore muter-muter Central balik World ke itu Thailand. di Aku baru mana tahu kalau lagi? Platinum sama Central World itu bisa ditempuh pakai jalan kaki. Jalanannya juga adem, kalian tinggal cari logo yang kayak gini. Abis itu bakal ada pintu keluar. Nah kalian masuk lagi terus. Family yang mau ke pasar Pratunam, pastiin perut kalian setengah kenyang aja ya. Karena di dalam pasarnya banyak street food lokal yang harganya murah dan rasanya juga enak. Yang pertama ada Bagi di family yang mau ke pasar Pratunam, Pasar pastiin perut Pratunam. kalian setengah kenyang aja Makanya ya. Karena di pasar dalam pasarnya banyak street Pratunam. food lokal yang harganya murah dan rasanya juga enak. Yang pertama ada cakwe. Tekstur luarnya garing, dalamnya empuk dan gak kopong. Rasanya juga manis, tapi gak semanis kue bantal sih. Dimakannya paling enak dicocol ke saus pandan atau susu kental manis. Patokan di Maps-nya, search aja Rose House Restaurant. Terus masih di deretannya si tukang cakwe, ada engkongko jualan Thai tea yang pakai susu sapi murni. Jujur, sebagai pecinta susu sapi murni, ini tuh Thai tea paling enak yang pernah aku coba sih. Patokan Maps-nya, search aja original Thai milk tea. Mantap. Nah, masih di dekat tukang cakwe dan Thai tea, itu ada yang jual sate-satean. Pilihannya ada ayam sama babi. Sate babinya tuh yang bentuknya pipih. Teksturnya empuk karena dagingnya tuh udah digiling halus, rasanya lebih ke manis dan ada aroma smoky-nya. lagi di Pasar Pratunam Bangkok Thailand mau beli jusnya Jenny Chen tapi nggak tahu posisi dia di mana. Sini aku kasih tahu, tonton videonya sampai akhir. Sampai Pratunam Night Market agak bingung mau nyari kedainya Jenny Chen. Pratunam Akhirnya aku Night nemu kedai dia itu Market. ternyata di depan The Best Exchange. Jadi kalau kalian mau ke Pulang dia deh. ya, mau beli jusnya dia, langsung Karena aja buka capek. Google Maps, ketik The Best Exchange. Jangan Pas lupa. di depan The Best Exchange itu dia berjualan. Dan yaps, ini dia Jenny Chen. Kau bisa bahasa Indonesia ya? sedikit. Buat kalian yang baru pertama kali ke Bangkok, ini gue ada beberapa list tempat shopping yang nggak boleh kalian lewatin. Pertama, ini tuh andalannya para just tipper kalau lagi ke Bangkok, namanya Tofu Skincare. Pasti kalian tuh udah nggak asing lagi dong sama yang namanya Tofu. Di sini tuh banyak banget just tipper yang sering live guys. Kalau misalnya kalian kesini, pasti barang-barangnya tuh 6 tempat shopping di Bangkok yang Guys, Oh, sarapan di Bangkok. Maaf ya guys, aku
lagi buat itinerary. Pagi-pagi jajan apa aja di area Pratunam. Nginep di Pratunam tapi bingung sarapannya mau di mana. Aku rekomendasiin kalian ke sini sih. Apalagi kalau kalian yang butuh karbo buat sarapan. Di sini pot krapaunya enak banget. Kalau kurang suka Pot yang minced pork, bisa pesan yang stir fry porknya. Suka yang Pot kuah-kuah, krapau. mereka juga ada kuah yang isinya jeroan begini. Ini tuh Yuk. comforting banget, apalagi dimakan sama nasi. Restoran itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Tapi kalau minggu dia tutup guys. Dan sebenarnya dia tuh terkenal sama mie-nya. Cuman aku udah bosen guys makan mie di Bangkok. Lokasinya sendiri dia dekat sama Hotel First House dekat daerah Sevelnya situ. Nama restorannya Thai Chinese. Oh, Thai Chinese sarapan. Thai Chinese noodle shop. Aduh, anjing. Goblok. Noodles. Kalau kalian lagi di Bangkok dan gak ngambil sarapan di hotel, ini tempat sarapan. Kalau kalian gak datengin, pasti nyesel banget. Specialty mereka tuh dari nasi ayam Hainam gitu. Tapi gue selalu pesen yang campur. Ini nih yang bikin enak, sambelnya bener-bener gak ada yang ngalahin. Rasanya pengen gue bawa pulang ke Jakarta. Overall rasa nasi sama ayamnya sih biasa aja ya. Cuma kalau udah pakai sambelnya, pasti lo makannya sambil merem melek saking enaknya. Dia di serve pakai kaldu ayam. Ini tipikal kue yang kalau lo makan, rasanya tuh kayak segar banget. Terus pas banget lagi dimakan pagi-pagi. Aduh, harganya juga sangat bersahabat. Sekitar 100 baht untuk satu porsi. By the way, ini lokasinya ada di Pasar Pratunam. Bukanya dari jam 8 pagi. Silakan dicoba. Sarapan pasar Pratunam. Namanya Seawe. Susah banget sih bahasa Thailand. Khao Mun Kai. Thai Chinese noodle shop. Terus lanjut ke toko, lanjut ke Open PO, ke toko baju Desember sama Mall Platinum. 3 lokasi nasi telur di Pratunam. Yang lagi di Bangkok, kalian harus coba. 8 resto Michelin star di Bangkok yang susah banget buat dilupain. Hello netizen. Yang pertama ada Watana Panich. Ini loh yang pancinya nggak dicuci selama 50 tahun. Yuk, Tapi apa namanya? Mall Desember. Ini dia urutan pertama shopping mall terbagus dan termurah di Bangkok, yaitu Desember. Dibandingkan Platinum, di sini jauh lebih murah dan harganya dipukul sama rata antar store. Dan di sini banyak banget orang Indo yang live. Terus fashionnya juga update dan ada harga, ada kualitasnya. Kalau mau kesini, aku saranin jangan kemalaman karena makin malam makin banyak yang live. Save and follow for another recommendation. Ini shopping di Bangkok nggak akan bingung kalau udah tahu panduan ini. Cari baju murah, langsung ke December aja. Cari make up, parfum, dan skincare di Eve and Boy lengkap. Atau next skincare, make up di Eve and Body. Di mana lagi nggak tahu ah. Mantap banget. Kalau shopping lokal brand Bangkok, explore Siam Square aja. Mau grosir baju murah, ke Pratunam Market jawabannya. Pengen belanja grosir, tapi yang tempatnya adem, ke Platinum Mall. Cari baju plus size, bisa ke Union Mall ya. Shopping barang branded, just ke Icon Siam. Cari art and craft unik khas Thailand, bisa pertama kali ke Thailand, ini gak hal. Sawadee-ha. Nothing beat a jet to holiday now. And right Gue tuh punya rencana liburan. Sorry banget ya buat toko Just Tip Bangkok, aku harus nge-spill harga barang di Desember. Buat kaos dan atasan sekitar 100-150 baht, atasan gaya kargo 200 baht. Bahkan fashion lucu ini cuma 150 baht aja, kemeja-kemeja juga 200 bahtan. Kalau menurut kamu bulan Desember atau Platinum? Jangan lupa follow aku untuk info travel lainnya. Sorry banget, kita buat toko Just Tip Bangkok. Rekomendasi makan malam di Bangkok. Jangan ke Blockfest karena Hai, aku mau ngajakin Kiki. kalian ke night market paling baru dan paling murah di Bangkok. Kalian bisa naik BTS dengan tujuan Ye Kopo O. Agak jauh dari sentral, tapi ini dekat sama Don Ma. Night market ini buka dari sore sampai tengah malam. Dan harga makanan di sini itu bahkan gak Guys, jangan mau ngantri makan jauh cula. Ini tipsnya biar kalian gak ngantri. Pokoknya wajib download apps yang namanya QQ. Tiap ke Bangkok kuliner itu kayak gak habis gak sih? Save dulu video ini biar gak bingung makan apa kalau lagi di Bangkok. Yang pertama, the famous JO Chula. Gue datang setengah jam sebelum mereka buka, JO. jadi gak antri sama sekali. Dan jujur, Apa? tiap ke Bangkok kuliner itu kayak gak JO habis gak Chula. sih? Save dulu video ini biar gak bingung makan apa kalau lagi di Bangkok.
Bangkok. Yang pertama The Famous JO Jula. Gue datang setengah jam sebelum mereka buka, jadi nggak antri sama sekali. Dan jujur ini worth it sih. Tom Yum sama crispy pork belly-nya must try banget. Berikutnya Karun Thai tea lagi viral di Bangkok. Jujur gue lebih suka ini daripada Catramu, soalnya tehnya tuh lebih berasa. Nyobain Gaga Thai tea juga yang kata orang-orang enak, tapi sayangnya kemanisan dan terlalu creamy sih. Kalau lagi pengen mango sticky rice, cobain yang ini deh. Ketannya legit, mangganya manis dan gede-gede. Karena penasaran sama dessert favorit Lisa Blackpink, jadi gue cobain nih. Ini tuh pakai fresh milk ya, bukan santan. Rekomendasi 5 viral food ini yang ada di Bantatong area. Hello netizen. Yes, bener banget. Jadi Bantatong area itu bener-bener heavennya street food sih. Yang pertama ini ada sombon. Ini kepiting karinya wajib kalian coba. Rasanya enak. Cipi capa cuma kita ke cafe shop. Cafe lucu di Bangkok. Kalian nggak bosan ya nonton ini? Nemu kafe lucu di Bangkok dengan view temple, dan ini tuh lagi happening banget di kalangan muda-mudi lokal. Untuk kesini, aku pakai MRT tujuan Samyot. Sekitar 10 menitan menuju kafenya. Yang unik dari kafe ini tuh sebenarnya dia nggak terlalu gede, tapi tinggi sampai 4 lantai gitu. Dan yang dicari sama orang-orang itu bener-bener balkonnya yang mengarah langsung ke temple. Jadi bisa dapetin foto kecakep kayak gini. Untuk harga makanan dan minumannya tidak terlalu murah, tapi nggak mahal-mahal banget juga. Jadi masih oke sih untuk nongkrong di sini. Di dekat pintu masuk, mereka juga nyediain foto booth yang bisa kita gunakan untuk foto-foto bareng temen dan pacar. Ini tuh cute parah. Nama kafenya Paulet, bisa di-save untuk itinerary kalian di Bangkok selanjutnya. Bye-bye! Nemu kafe lucu di Bangkok cuma 5 Hai, km Gede, dari pasar welcome. Pantulan. Untuk kesana, aku naik ojek motor sekitar 20 ribuan aja. Sebelum masuk, ada Anya, tiket Anya. 50 baht yang bisa ditukar dengan makanan atau minuman di kafenya nanti. Pas masuk ke Gimana kafe itu, kabar? ternyata Baik. kafe ini emang selucu itu. Ada banyak banget kamu gimana kabarnya? Sudah lama tidak terlihat. Gitu loh. Sumpah. Bukan di Jepang, ini Shiba Inu Cafe di Bangkok, Thailand. Kira-kira habis berapa ya? Let's travel with me. Michelle edisi Bangkok. Buat pecinta Nabul, kalian bakal seneng banget kan, berbeda dari yang Lagi di diskon Jepang. loh Cafe giftnya. yang berada di Thailand ini gak perlu reservasi, bisa langsung datang aja, dan kalian boleh megang dan juga gendong Shiba Inunya. Termasuk dalam entrance Oh my God, fee-nya, lucu begitu banget. datang kita dapat minuman susu strawberry. Dan setiap orang juga dapat 1 paper bag Baik, dog treats oh untuk ya. dikasih ke anjingnya. Nggak ada batas waktu, kalian mau seharian atau berapa jam di tempat ini, makanya aku Sibuk ngapain rekomendasiin aja. kalian untuk datang pagi-pagi. Karena kalau kesiangan atau kesorean, takutnya anjingnya tuh udah pada tidur. Terus lambat aku tuh ngalah, dikasih iya. sama ownernya kalau Shiba Atau ke cafe Shiba Inu. Kamu kemana aja? Kok nge-lag sih anjing? Yang lagi di Bangkok. bukan di Jepang, ini Shiba Nge-lag bete. Aman, sudah aman itu. Sudah diproses, hampir mau selesai. Tinggal manggil saksi aja, habis itu udah selesai. Selanjutnya aku serahkan kepada pihak berkewajiban. Ini di mana sih? Shiba Inu Stay. Mantap. Kamu masih main di sini ya? Atau udah vakum? Jangan bilang kuota gua habis, Cok. Gua baru isi kuota, anjing. Next lebih hati-hati. Oh iya dong, harus. Tahu selalu belajar dari kesalahan kok. Udah jarang-jarang. Oh ya? Lah kuota gua masih ada 17 GB. Nah. Doain aku dong GB supaya aku bisa dapat super gift. Aku pengen lihat, aku penasaran itu giftnya apa aja. Katanya itu semua gift itu kan. masih belum bisa. Tapi sama aku di sini Shiba Inunya I tuh know, gak ada Mom. yang ngegigit dan super baik-baik. Terus ada banyak props dan juga spot estetik buat kalian yang mau foto-foto. Pilihan bayarnya ada QR atau cash 250 Berbuka setelah Thai baht per seminggu, orang oh ya? di Shiba Inu Story House. Shiba Inu Story House. Shiba Inu Story House.
Seminggu. Emang kemarin-kemarin kamu sibuk apa? Yang lagi di Bangkok, ini dia 10 coffee shop wajib buat kalian coba di Bangkok. Yang pertama ada Arabica Coffee di Empire Tower. Nikmatin kopi sambil melihat pemandangan gedung Mahanakon dari atas. Lagi Cocok sekarang yang suka ngopi dengan view cityscape. Yang kedua ada Piccolo Vicolo Samyeon, tempat yang nyaman banget buat work from cafe. Suasananya tenang, vibes-nya klasik dan modern, dan kopinya enak banget. Yang ketiga ada Bistory Cafe, coffee shop dengan interior ala dongeng, estetik banget buat foto-foto, plus banyak pilihan menu minuman dan dessert. Yang keempat ada Live Cafe, salah satu coffee shop modern dengan desain estetik dan suasananya cozy. Spotnya cakep banget buat kalian foto-foto dan WFC. Yang kelima ada Great. I think I found the cutest cafe in Bangkok. Don't you know just how Oh my god, ini di mana? when there's no one else around? Atau ke An Patom awkward Organic. silence. Don't you dare look at me Hai Wukong. that way. I don't Organic. need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain. POV, mampir ke Anjir, bagus-bagus ya kafe di Bangkok. Bisa. Walk in kalau masih ada kuota. Untungnya bisa walk in. Devoy. Aduh, pusing. Beng Candi, Bangkok Train Station. Talat Noi, Songwat Arun Chinatown. Oh my god, seru banget. Aku kayaknya nggak akan pulang-pulang. Ke Dior Cafe di Bangkok, kira-kira budget berapa? Oke, ini dia aku spill beberapa harga menu di Dior. Ini apa? After the Rain, Bubble in Forest, Bliss Cafe. Halo Saken. After the Rain, sungai bisa naik perahu. Terus Bubble in the Forest, kayak beach club. Terus wah anjir bagus banget. Baan Suan Saton, lucu kayak apa namanya, Harry Potter. Hai Nobody, Petit Soleil, lebih ke klasik gitu. Kapibara Kavi Kakamai. Nah, ini adalah rekomendasi cafe di Bangkok yang gak cuma estetik tapi makannya juga enak-enak banget. Nama kafenya Holiday Pastry. Ini kalian bisa jalan kaki dari Icon Siam ke sini. Waktu kita datang memang lagi event terdekat itu Chinese New Year, jadi ada special kayak cake bentuknya jeruk gitu. Cafe ini lagi Coklat Fil. Tiga area hits di Bangkok yang lengkap banget buat hangout, foto-foto sampai belanja. Tandain deh biar nggak kelewatan. Yang pertama ada Bantatong. Bayangin aja, ini tuh kayak Blok M versi Bangkok. Isinya jajanan dan makanan enak semua. Rata-rata tuh cafe พระราม 9 พันผิวเพียวนะเป็นสถานที่ต้นถัดจากท้องฟ้าค่ะเป็นรูป Just Cafe. I just found the most unique dining experience in the world. Weird, Truly magical journey like no other. My first time fine dining in a waterfall cave. The flavors were perfectly crafted with wow presentation. Every dish here was spectacular. Start from 5,990 baht for 8-course 13 menu. Only if you book via Hungry Hub app. Our favorite app to book.
Siapa nih yang kalau ke Bangkok cuma kulit 6 interesting things to do in Bangkok? Yuk kita intip pet shop di Bangkok dari pasar sampai mall. Kita startin di pasar. Nemu open space lucu di Bangkok nggak jauh dari Pasar Patunam. Buat kalian yang suka cari spot foto lucu, wajib banget mampir ke lokasi ini kalau lagi di Bangkok ya. Untuk kesini aku naik ojek sekitar 30 baht aja, dan pas udah sampai ternyata tempatnya super lucu, colorful, dan instagramable banget. Di sini ada banyak cafe, salon, dan foto booth. Namanya Gamsari, buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jangan lupa di save. Nemu open space lucu di Bangkok nggak jauh dari Pasar Patunam. Buat kalian yang suka cari spot foto lucu, wajib banget mampir ke lokasi ini kalau lagi di Bangkok ya. Untuk kesini aku naik ojek sekitar 30 baht aja, dan pas udah sampai ternyata tempatnya super lucu, colorful, dan instagramable banget. Di sini ada banyak cafe, salon, dan foto booth. Namanya Gamsari, buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jangan lupa di save. Nemu open space. Check out kalau pindah hotel berarti Lucu di Bangkok nggak jauh dari Pasar Patunam. Buat kalian yang suka cari spot foto lucu, wajib banget mampir ke lokasi ini kalau lagi di Bangkok ya. Untuk kesini aku naik ojek sekitar 30 baht aja, dan pas udah sampai ternyata tempatnya super lucu, colorful, dan instagramable banget. Di sini ada banyak cafe, salon, dan foto booth. Namanya Gamsari, buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jangan lupa di save. Cry Baby. Sempat rekomen Pattaya. Cry Baby, halo. Kalian punya banyak waktu di Thailand tapi agak bosan di Bangkok, coba deh one day trip ke Pattaya. Dan ini dia rekomendasi itinerary untuk kalian yang mau ke Pattaya. Saran aku, berangkat pagi dari Bangkok biar gak buang-buang waktu. Karena pemandangan kota Pattaya tuh secakep itu guys. Destinasi pertama kalian bisa ke City Cafe Pattaya, ini tuh enak banget untuk nongkrong. Aku 2 kali ke Pattaya, 2 kali juga ke sini. Selanjutnya kalian bisa ke Century of Truth. Ini adalah museum yang dibangun oleh pengrajin-pengrajin kayu di Thailand. Kalau ke Pattaya nggak ke sini rasanya kurang, karena ini tuh salah satu ikoniknya kota Pattaya. Sorenya kalian bisa nikmati sunset di tepi pantai Pattaya. Ini tuh bener-bener secakep itu. Nah malamnya kalian bisa menikmati kota Pattaya. Yang mau kulineran silakan, karena Pattaya tuh bener-bener kayak dunia malamnya Thailand gitu. Jadi semakin malam semakin rame. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di Pattaya. Kalian punya banyak waktu di Thailand tapi agak bosan di Bangkok, coba deh one day trip ke Pattaya. Dan ini dia rekomendasi itinerary untuk kalian yang mau ke Pattaya. Saran aku, berangkat pagi dari Bangkok biar gak buang-buang waktu. Karena pemandangan kota Pattaya tuh secakep itu guys. Destinasi pertama kalian bisa ke City Cafe Pattaya. Ini tuh enak banget untuk nongkrong. Aku 2 kali ke Pattaya, 2 kali juga ke sini. Selanjutnya kalian bisa ke Century of Truth. Ini adalah museum yang dibangun oleh pengrajin-pengrajin kayu di Thailand. Kalau ke Pattaya nggak kesini rasanya kurang, karena ini tuh salah satu ikoniknya kota Pattaya. Sorenya kalian bisa nikmati sunset di tepi pantai Pattaya. Ini tuh bener-bener secakep itu. Nah malamnya kalian bisa menikmati kota Pattaya. Yang mau kulineran silakan, karena Pattaya tuh bener-bener kayak dunia malamnya Thailand gitu. Jadi semakin malam semakin rame. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di Pattaya. Kalian punya banyak waktu di Thailand tapi agak bosan di Bangkok, coba deh one day trip ke Pattaya. Dan ini dia rekomendasi itinerary. 12 best places to visit in Pattaya, Thailand. 1. Ben Lay Home Cafe, viral hidden gem spot in Pattaya. 2. Exploring the world's largest 7-Eleven in Pattaya. 3. Pupin Seafood Restaurant, one of the freshest and Ngapain ribet jauh-jauh ke Terminal Ekamai cuma buat naik bus ke Pattaya? Padahal dari Central World bisa langsung berangkat. Guys, masih banyak yang belum tahu loh. Ini dia cara ke Pattaya dari Bangkok beserta budgetnya. Pagi-pagi aku langsung naik taksi online ke Ekamai Station. By the way, aku selalu pakai Bolt ya selama di Thailand karena jauh lebih murah dari Grab dan biayanya selalu aku bagi 3. Sampai di Terminal Ekamai, nanti bakal banyak loket tiket yang tersedia dan penjualnya tuh bakal pada teriak-teriak buat nawarin tiket. Nah, aku tuh justru beli di counter yang nggak terlalu berisik. Ini dia nama busnya dan counternya tuh waktu itu ada di paling pojok kanan deket pintu masuk. By the way, sebelum memutuskan untuk naik bus umum, aku tuh sempat kepikiran buat pakai private trip aja dari Bangkok. Tapi akhirnya aku pilih naik bus dan Bolt aja selama di sana karena jauh lebih murah. Begitu sampai di Pattaya, kita langsung order Bolt lagi menuju City Coffee Pattaya. Kita makan, ngopi-ngopi, dan foto-foto di sana. Setelah dari situ, kita menuju pantai dan kita random search aja ketemu Jomtien Beach. Di sana kita catching sunset dan enjoy the moment deh. Nah, biar nggak ngeluarin ongkos lagi, malamnya tuh kita kuliner